Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang lihat video ini, saya ya dengan David berdua dengan Pak Erwin akan sedikit membicarakan tentang perjalanan bisnis Pak Erwin, terutama di bisnis daging ya. Sebelumnya mungkin Pak Erwin punya bisnis, tapi saya lihat sekarang yang fokus di daging. Sudah pecah telur dari Facebook, walaupun belum terlalu gede ya, 1,5 juta, tapi itu merupakan kegembiraan ya bagi teman-teman yang ikut kelas Facebook Ads, karena tidak mudah untuk pecah telur di Facebook, apalagi dengan banyaknya ya saingan atau dengan banyak juga teknik-teknik di Facebook yang sulit dimengerti oleh pemula ya. Insya Allah teman-teman yang lihat video ini akan dapat pelajaran ya, setidaknya 15 menit ya atau mungkin 20 menit. Ini studi kasus ya, jadi teman-teman nanti lihat akunnya Pak Erwin dan kita bahas sedikit ya. Oke, Pak Erwin ya. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baru beres belajar tadi siang ya kita ya. Sekarang kita ketemu lagi malam. Iya. Teman-teman, ini Pak Erwin tinggal di Depok ya. Bagi teman-teman yang tinggal di Depok, mungkin nanti bisa kontak Pak Erwin. Ada kontaknya nanti kita tunjukin. Pak Erwin saat ini jualan daging ya, sama istri Pak ya di rumah ya. Iya, betul Pak. Sebelum jualan daging pernah jualan apa aja Pak? Mukena dulu Pak. Mukena ya. Mukena katun Jepang dulu. Katun Jepang pernah ya. Terus ada lagi Pak sebelumnya? Paling itu aja sih Pak. Udah. Ya, mukenanya saat ini masih jalan atau fokus ke daging aja? Fokus ke daging Pak. Jadi ya awal mulanya kan saya selesai dengan kerjaan saya Pak ya, kantor waktu itu 2014 akhir. Ya. Terus habis itu saya langsung ambil kursus di RWP itu website Pak. Iya, kelas website. Ya alhamdulillah waktu itu menjelang Lebaran dapat Pak, omsetnya lumayan buat pemula ya. Kaget juga sih Pak dapat segitu, cuma setelah Lebaran ya udah nggak ada lagi masukan. Itu jualan mukena itu? Jadi dia memang musim ya Pak, menjelang Lebaran saja sih. Oh, waktu itu promosi pakai iklan atau SEO Google Pak? SEO Pak. Oh, jadi tanpa iklan ya? Tanpa iklan. Oh iya, ya saya ingat ya, baru ingat nih sekarang ya, tanpa iklan ya, pakai SEO Google. Iya, tanpa iklan. Katun Jepang. Organik aja. Organik, ya oke. Ya, kira-kira dapatlah beberapa juta ya, itu ya omsetnya ya per bulan ya kira? Ya, dapat 100 sih Pak. Sempat 100 juta? Iya. Jadi mukena itu waktu itu masih musim pakai itu Pak, BlackBerry ya. Jadi tapi datanya nggak tersimpan dengan bagus waktu itu. Pakai BB ya? Pakai BB. Iya, pakai BB. Teknik-teknik jualan BB juga ada dulu ya? Iya. Tapi sekarang udah zamannya WA ya teman-teman. Jadi zaman WA. Ini pelajaran buat teman-teman semua, bagi yang pakai aplikasi atau medsos, jangan dijadikan untuk jangka panjang ya. Saya suka mengingatkan ke peserta, ke murid, medsos itu sifatnya dinamis ya, kadang berubahnya bisa fatal kalau teman-teman nggak siap ya. Pakai yang utama website, yang kedua ya database ya. Kalau punya database lebih enak ya. Mau pakai iklan nanti, mau pakai list building tuh enak ya. Oke, itu cerita Pak Erwin sebelum bisnis daging. Nah, sekarang bisnis daging kira-kira sudah jalan berapa bulan Pak Erwin? Bentar. Kira-kira jalan berapa bulan Pak Erwin bisnis daging? Dari 2016 Pak. Oh, udah 4 tahun ya? Udah 4 sekarang tahun. 2020, 4 tahun. Oh, sebelumnya pakai toko juga di rumah, stok di rumah atau gimana sebelumnya? Iya, jadi 2 Pak. Jadi kita pakai offline sama online ya. Offline sama online. Online-nya pakai Google My Business Pak, yang gratisan. Google My Business, oke ya. Online-nya. Itu yang paling banyak dari itu ya, dari internet ya, sebelum Facebook ya, dari Google. Ya, dari Google. Ya, masih jalan sih Pak. Maksudnya hampir tiap hari ada yang ini, ada yang telepon gitu. Oh, ada yang kontak ada ya? Ada yang WA. Kalau yang dari marketplace masih jalan? Shopee sama masih Pak. Ya? Masih juga? Masih Pak. Yang Shopee malah tahun ini malah rame Pak. Alhamdulillah. Itu mereka minta dikirim atau mereka datang Pak ke rumah? Kebanyakan
perbandingan masih ini Pak, ke rumah. Kebanyakan ke rumah ya? Iya. Datang ya. Berarti orangnya sekitar Iya. Jabodetabek atau Depok aja? Jabodetabek Pak. Jabodetabek. Heeh. Kalau mereka beli partai besar diterima Pak Erwin? Partai besar belum main Pak. Oh, paling banyak berapa tuh kapasitasnya? Paling kalau orang mau hajatan Pak. Orang Ya. hajat itu paling 50 sampai 100 kilo gitu. Oke, ya. Itu Oke. sebelum pandemi ya. Kalau sekarang kan hajatan hampir bisa dikatakan jarang gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat akunnya Pak Erwin ya. Di situ ada Facebook, nanti Pak Erwin bisa share. Terus nanti ada Google My Business, ada Tokopedia, ada Shopee ya. Yang jelas dari Facebook ke sini masih baru ya Pak Erwin, yang kita belajar baru 2 minggu iklannya tayang ya. Jadi Pak Erwin ini ikut kelas Facebook Ads udah masuk pertemuan keempat sebenarnya, tapi iklannya 2 minggu tayang. Jadi pertemuan 1-2 kita belajar buat persiapan iklan ya. Pertemuan 3-4 iklan udah tayang, ini 2 minggu. Nah itu udah dapat order ya sekitar 1,5 juta. Oke, silakan Pak di-share akun Facebooknya, kita lihat sekilas ya. Teman-teman bisa lihat website akun Pak Erwin dulu, biar bisa lihat kayak apa ya akunnya, terus mungkin tokonya di online ya, sama di GMB. Silakan di-share Pak. Saya akses dulu, kasih akses ya. Saya kasih akses. Oke, silakan. Sudah saya kasih akses, silakan di-share Pak. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan iklan Facebook Ads ini, silakan diambil ya hikmahnya, bahwa walaupun di minggu pertama Pak Erwin rugi, tapi di minggu kedua Pak Erwin bisa memperbaiki iklannya, jadi alhamdulillah ya bisa mendapatkan penjualan, dan ini insya Allah bisa lebih baik lagi ya. Nah ini kita masuk ke akun Facebooknya Pak Erwin ya, di bagian ini Pak. Ini Facebooknya ya. Ini Facebook saya personal pakai nama toko juga Pak. Facebook personal facebook.com/toko daging _beji Depok 7, pakai 7 ya Pak? Kenapa Pak? Pakai angka 7 itu. Itu kayaknya dari sana ya. Oh dari sana. Tadinya nggak tulis ya? Iya. Biasanya kalau nama profil personal nggak dibolehkan nama ini ya, nama usaha ya. Tapi Bapak bisa ya dapat ya? Iya Pak. Nggak dapat ya. Oke, ini karena pakai keyword lagi toko dagingnya. Coba di fanpage-nya Pak, apa nama fanpage-nya Pak? Kita lihat fanpage. Kalau ini nama fanpage-nya sama sih Pak, nama fanpage-nya juga Toko Daging Depok. Toko Daging Depok. Pasti kan beda kan linknya kan sama yang personal. Ya. Coba lihat yang fanpage-nya. Fanpage-nya lewat mana ya? Itu. Oh ini ya? Ya sebelah itu ya. Ini. Fanpage-nya itu ya. Jadi teman-teman yang punya Facebook disarankan fanpage-nya pakai nama keyword kata kunci ini. Pak Erwin facebook.com toko daging sapi kerbau beji Depok. Ini panjang ya. Ya. Sapi dan kerbau ya dagingnya Pak ya? Sapi dan kerbau Pak. Oh ya sip ya. Sapi dan kerbau. Dan katanya juga nyediain seafood juga teman-teman ya, selain dari dagingnya ada seafood juga sebagai sampingannya Pak Erwin ya. Iya Pak. Jumlah like-nya berapa nih di fanpage? Like-nya sebentar, saya lama nggak lihat ini. Di kanan bawah, kita bandingkan nanti sama iklan ya. Di bawah. Ini Pak. Itu back like, baru 15 ya? Ini ya? 900 ya. 900 ya. Sekitar 1.000 ya, hampir 1.000 teman-teman ya. Sebenarnya ini ya kadang-kadang di fanpage banyak juga karena nggak pengaruh teman-teman, karena organik itu sekarang dikurangi sama Facebook untuk mendapatkan respon view ya. Jadi dikurangi. Nggak seperti dulu pertama-tama ada fanpage banyak sekali ya saya dapat respon. Tapi kalau sekarang mungkin tanpa iklan sedikit sekali ya Pak Erwin ya respon dari fanpage ini. Nah sekarang kita lihat iklan ya. Ini akun fanpage-nya. Sebelum kita ke fanpage, sebelum ke iklan kita buka dulu itu Bapak. Oke. Buka dulu ininya GMB-nya Pak, GMB Google My Business. Ini GMB-nya Pak. Nah ini GMB-nya ya.
Teman-teman kan ada website gratis dari Facebook, Google. Teman-teman bisa ambil seperti ini ya. Toko jual daging sapi dan kerbau Depok Business Site. Di belakangnya business.site ya. Itu dari Google. Google My Business. Kalau teman-teman mau bikin, silakan cari di Google My Business. Nanti buat akunnya gratis ya. Yang tadinya ada Google Maps segala macam bisa dibuat website seperti ini ya. Dia ke bawah tampilannya coba. Dia tampilannya mobile friendly kalau pakai HP ya. Kelihatan enak kalau dari HP. Nah, ini Iya, dari desktop panjang gini ya. Oke. Nah, ini disarankan memang update terbaru ya, Pak Erwin, terakhir bulan Oktober ya update ya. Kalau GMB ini memang disarankan update terbaru selalu, setiap kalau bisa rutin setiap bulan ya. Karena ini bisa muncul di Google teman-teman ya, mudah ditemukan orang di Google postingan kita. Oke, seperti ini. Terakhir Oktober, gambar-gambarnya ya. Jadi yang penting gambar-gambarnya banyakin. Ya. Gambar jam buka, terus nah itu juga postingan. Itu lihat gambarnya, foto-foto ya. Itu gambar real di rumah Bapak itu? Dagingnya? Yang mana, Pak? Dagingnya? Iya. Oke, ya gambar real di rumah ya. Oke, Coba ini contoh GMB teman-teman ya. Ingat ya, toko jual daging sapi dan kerbau. Silakan teman-teman buka nanti kalau berminat ya, atau janjian ke rumah Pak Erwin silakan. Ini ada ini juga alamatnya Pak. Ada alamatnya di bawah Pak. Coba lihat. Ke bawah lagi. Telepon, alamat, coba ke bawah. Mapnya ini. Nah, ini mapnya ya. Nah, ini. Itu ada alamatnya teman-teman ya. Jalan Haji Sinda nomor 38 BJ Depok ya. Nomor teleponnya ada 3 sebelah kiri ya. Bukanya sampai jam 20 dari jam 7. Nah, bagi teman-teman yang butuh daging, silakan menghubungi alamat ini ya, yang mau kontak. Oke, kita sekarang masuk ke ini Pak, fanpage ke Facebook ya. Sebelum kita ke marketplace ya, ke Facebooknya dulu yang iklan. Kita bahas ke intinya. Walaupun 2 minggu Pak Erwin udah dapat order, nah ini sebenarnya masih bisa ditingkatin ya dari iklan Facebook. Iklan ya. Di akun iklan ya, kita tunggu lagi respon mungkin. Nah ini ya, akun iklan Pak Erwin ini ada 3 kampanye ya. Tadi awalnya 1 kampanye teman-teman, yang sebelah bawah ya, iklan daging RWP 1 itu 1 kampanye yang pertama ya. Anggaran per hari budget 25.000 ya. Sudah dilihat oleh orang ya, itu 89 ya. Resultnya sudah dihubungi. Maksudnya dihubungi ya, message conversion itu artinya dia sudah klik WA karena iklan Pak Erwin iklan WA ya. Lalu reach-nya udah 9.700. Ya, sudah menjangkau akun 9.700 sampai 10.000 orang ya selama 2 minggu. Nah, waktu minggu pertama ini kabar dari Pak Erwin belum pecah telur ya, jadi masih rugi 200.000 anggarannya ya. Benar Pak Erwin ya, minggu pertama masih belum pecah telur ya? Belum Pak. Ya. Belum ada. Terus masuk kelas berikutnya ya, di minggu pertama itu kita ada review. Minggu pertama iklan tayang itu berarti Pak Erwin sudah masuk pertemuan ketiga teman-teman. Jadi minggu 1, minggu 2 kita persiapan iklan, termasuk riset ya, belajarnya ya di RWP, di Zoom Live ya. Nah, minggu kedua pasang sampai minggu ketiga seminggu review hasil iklannya, belum ada penjualan ya. Minggu ketiga kita rombak termasuk copywriting-nya ya, itu gambar, judul. Lalu kita tambah iklan kedua yang iklan CA. Iklan CA daging RWP itu iklan custom audience. Jadi teman-teman yang sudah punya iklan pertama bisa nembak orang seperti ini. Misalnya kita lihat ya sebelah kanan ada resultnya 16 ya. Resultnya 16 itu Pak Erwin sudah dapat kunjungan orang yang sama ya. Karena ditembak yang 89 tadi. 89 orang. Atau kita geser ke kanan yang 9.718 ya. Jadi yang akunnya sudah kebaca orang, sudah sampai ke orang itu 9.700. Yang akunnya sudah sampai ya. Tapi di iklan kedua akun yang sampai itu 2.100 yang iklannya sampai ke akun tersebut ya, reach-nya. Yang klik yang pertama 89 iklannya, yang kedua 16-nya. Oh, sebenarnya orang itu juga teman. Artinya audiensnya sama ya. Target audiensnya kalau nggak salah waktu itu di bawah 1 juta ya Pak Erwin ya, iklan pertama. Berapa ratus ribu? Ya, di bawah. Berapa tepatnya kira-kira yang iklan pertama itu, target audiensnya? 400-an kalau nggak salah. 400 ya, oke ya. 400.000. Di bawah 400 ya. Ya, di bawah 400. Itu setelah kita filter teman-teman ya, pakai behavior, pakai perilaku, pakai interest ya, minat, dan pakai demografi. Lalu di iklan kedua,
CA, Pak Erwin kita suruh ambil dari orang yang sudah pernah lihat video iklan pertama. Iklan pertama itu pakai video slide ya. Nah, dapatlah targetnya, jumlahnya nggak ketahuan ya Pak Erwin. Yang penting dia itu kalau nggak salah berapa ribu Pak waktu itu CA-nya kenanya cuman nyampe 10.000 nggak waktu dibuat custom audience? Yang CA pernah Waktu 13 sih Pak. bukan, audiens yang kita tembak totalnya waktu itu diperkirakan atau nggak kebaca sama Facebook? Oh, yang ini ya? Yang iklan kedua. Waktu target audiensnya kan kita custom audience ya. Yang Kelihatan lihat, sih Pak. Oh, kelihatan dari situ ya, coba di Belum situ ya. kelihatan waktu itu Pak. Coba belum dari kelihatan. halaman audiens, coba di halaman audiens. Klik jendela baru aja ya, jendela baru. Jendela baru, halaman audiens, klik kanan ya, klik kanan. Nah, itu teman-teman kita lihat pemirsa yang kedua itu ditembak dari iklan pertama, tapi dicari orang yang sudah nonton video. Jadi iklan pertamanya ada gambar slide, tapi bentuknya video. Nah, itu kita lihat CA daging cuma 3.300 Pak ya? Ya. Sebenarnya 3.300 ya. Sumbernya dari situ, CA view ya, 25%. Lalu dikasih nama ketika kita sudah edit ya. Kalau salah jadi CA daging 25%. Karena kita duplikat waktu itu ya. Itu sebenarnya orangnya sama, targetnya sama, sekitar 3.000-an ya. 3.300. Nah, lalu iklan pertama ini tayang. Sebenarnya yang lihat 2.000 tadi Pak, berarti size-nya totalnya cuma baru 3.000 tuh Pak ya. 3.000-an. Sehari itu berarti menjangkau sekitar sekian ribu lah ya. Mungkin 1.000, ya. mungkin 2.000 ya dari iklan Bapak itu. Tapi lumayan efektif juga, kalau 3.000 itu sebenarnya sedikit, tapi sudah ada penjualan dari situ ya, dari iklan pertama. Oke, 3.300. Yang pertama itu di atas tuh minat 260.000 itu ya. Yang save audience itu yang hasil riset ya. 260.000 ya di awalnya ya. Iya. Nah, itu teman-teman. Dari 260.000 customnya, audience basicnya, lalu dibuat custom jadi 3.300. Ini berkembang terus karena 3.300 itu adalah orang yang sudah lihat video sampai sekarang. Nanti setiap hari akan ada lagi yang lihat video ya. Itu akan bertambah terus. Jadi pemirsanya itu ditembak ulang dari pemirsa pertama. Oke, kembali ke iklan Pak. Ke iklan tadi. Ya, ini jangan ditutup dulu ya, ke iklan dulu. Nah, di iklan kita lihat sudah ada klik 16, klik 89. Itu dua-duanya udah closing kata Pak Erwin. Maksudnya sudah ada penjualan ya. Mungkin iklan pertama berapa Pak kira-kira? Berapa orang, atau iklan kedua berapa orang? Kedetek nggak berapa orangnya? Dari 5 penjualan kata Pak Erwin, dari 5 penjualan ya? Wah, enggak Pak. Gabungan ya? Udah gabungan dia ya? Iya, kayaknya gabungan Pak. Ya, gabungan ya, karena soalnya tapi kedetek kan bentuk iklannya beda kan ketika mereka WA ya. Gambar iklannya kan beda kan. Jadi ketika WA gambar iklannya berbeda teman-teman ya, gambar dagingnya berbeda ya. Lalu di iklan, itu baru tadi yang ketiga, iklan LLA. Iklan LLA itu iklan yang dicari kemiripan. Dicari kemiripan dari iklan CA, iklan custom audience. Jadi baru tadi dibikin, ternyata udah ada yang klik 3. Ya. Jadi yang klik 3. Ya, itu mudah-mudahan nambah lagi penjualannya ya. Apa arti iklan LLA? Itu iklan yang mirip-mirip sama iklan yang orang yang sudah di CA, di custom audience. Yang tadi 3.300 ya. Itu bisa dicari jadi 1 juta, 1% dari pengguna Facebook. Coba kita ke pemirsa Pak. Pemirsa ya. Pemirsa tadi tab sebelah. Tab pemirsa. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu dari CA daging 3.300 ya. Kita ke awal dulu ya. Dari minat meet 260.000 itu di custom jadi 3.300 ya. 3.300 dikembangkan lagi supaya ada yang mirip-mirip dari 1% pengguna Facebook dan IG. Pengguna Facebook dan IG 150 juta. 1%-nya sekitar 1,5 plus minus ya. Nah, itu ada 1,9 juta. 1,9 juta teman-teman ya penggunanya. Tapi seluruh Indonesia dapatnya 1,9 juta orang yang mirip-mirip dengan custom audience. Nah, setelah kita pasang iklan tadi sama Pak Erwin, karena Pak Erwin milihnya kota Depok aja, jadi 1,9 juta itu
berkurang jadi 470.000. Berarti sangat spesifik ya Pak Erwin ya. Cuman wilayah Depok plus 12 mil ya jaraknya ya. Radius 19 kilo Pak. 19 kilo ya. Radius 19 kilo dari wilayah Depok plus minus. Nah, itu dapat 470.000. Berarti lebih spesifik lagi dari iklan yang mid yang pertama. Mid pertama kan 260.000. Sebenarnya itu hasil riset sebelum pasang iklan. Nah, sekarang hasil riset setelah pasang iklan 470.000, lebih banyak maksudnya ya, lebih banyak. Mudah-mudahan penjualan lebih bagus lagi. Karena dia sudah mirip sama orang yang pernah beli ya, atau orang yang pernah melihat video Pak Erwin di 3.300 tadi. Itu alurnya teman-teman ya. Alurnya dari basic mid daging yang minat daging ke custom audience look like ya. Oke, kita kembali ke iklan Pak Erwin. Ya, kita kembali ke iklan. Ke iklan. Ya, oke ya. Nah, kira-kira Pak Erwin bisa cerita nih dari iklan pertama itu ke iklan kedua, gimana responnya, peningkatan responnya. Dia orang yang WA itu rata-rata nanya apa Pak? Coba diceritakan Pak. Yang tadinya belum ada penjualan tuh minggu pertama, Ya, yang Pak. belum ada penjualan, gimana? Rata-rata yang ditanyakan itu ini Pak, itemsnya apa aja sama lokasi. Item sama lokasi. Ya, alamat ya, alamat. Waktu minggu pertama belum deal itu cuma nanya-nanya aja ya, belum ada yang datang. Sama sih Pak, yang CA ini juga masih kalau di WA rata-rata masih nanya, jadi belum ada yang pesan online ya. Tapi kalau saya lihat ada beberapa orang yang mereka langsung pesennya di Shopee. Jadi karena kan saya pakai ini WA bisnis ya. Jadi begitu ada orang masuk langsung saya kasih linknya Pak. Link ke Shopee. Saya kasih greetings. Terima kasih sudah berkunjung ke ini WA kami, alamat kami di sini, marketplace-nya ini gitu Pak. Jadi mereka kemungkinan juga belanja di Shopee ya, ini Bapak. Ya, karena saya ada yang saya cross check Pak. Jadi ada customer baru di Shopee, saya cross check dengan nomor HP yang mereka WA. Oh gitu. Jadi ada satu atau dua orang kira-kira Pak? Ada kira-kira satu orang atau dua orang seperti itu? Sekitar 2 orang Pak. 2 orang ya? Dua-duanya ke Shopee? 2 orang. Dua-duanya ke Shopee? Iya, di Shopee. Oke, dua-duanya ke Shopee gara-gara mereka datang dari karena ini Pak ya, kalau di Shopee kan ada ini promo ongkir Pak. Promo ongkir? Oh, dia ngambil promo ongkir, free ya, ongkir ada promo ongkirnya. Oh, jadi pesan online yang itu ya? Ya. Pesan online. Terus ada juga yang langsung belanja Pak. Jadi mereka bilang ini tahunya dari video di Facebook. Jadi saya asumsinya ya dari iklan itu. Oh, video Facebook iklan ya, benar ya. Itu 2 orang itu di Shopee ada totalnya yang dari iklan yang masuk ke Shopee 2. Belanjanya berapa kilo Pak? 2 orang sekitar 500 kalau nggak salah Pak. 500.000 ya. 2 orang ya? Oh iya. Sekitar 5 kilo ya? Iya. 5 kilo. Nah itu 1,5 juta tadi pecah telurnya itu termasuk di Shopee atau cuma yang datang aja ke tempat? Kan katanya ada lagi yang datang ke tempatnya. Sama yang datang Pak. Sama yang datang kira-kira segitu. Oh total sama yang datang ya? Oke ada yang ke Shopee ada yang datang. Kira-kira 15 kilo totalnya Pak ya? Kalau 5 kilo di Shopee, 10 kilo datang ke tempat. Total 15 kilo ya 1,5 juta. Tapi ada juga yang lihat iklan tapi nggak klik katanya Pak. Oh dia lihat iklan, dia nggak klik. Terus kemana dia? Terus kemana dia? Nyari aja dari fanpage katanya informasinya, cari sendiri. Anak muda biasanya Pak. Kenapa gitu dia Pak? Nggak ngeklik iklan tapi dia nyari ke fanpage. Pengen tahu atau gimana? Penasaran? Kurang tahu nggak ngeklik iklan. Mungkin mereka pengen cari sendiri ya. Tapi dia tetap beli atau cuma nanya aja? Beli Pak.
Oh, beli, alhamdulillah ya. Cowok lagi, Pak. Cowok. Cowok beli daging ya. Saya nggak kepikiran, saya ngajar teman-teman. Saya nggak kepikiran kalau daging di online itu banyak juga nyari ya. Saya nggak kepikiran terus terang. Ini terbukti dari Pak Erwin, daging di online banyak nyari. Jadi pedagang daging offline ini kalau nggak punya medsos atau nggak punya teknik pemasaran online atau marketplace, ini bisa kehajar Pak ya. Kehajar sama zaman maksudnya ya. Kehajar sama perilaku konsumen. Benar nggak Pak Erwin? Lama-lama. Takutnya gitu ya. Saya rasa begitu, Pak. Iya. Lama-lama takutnya kehajar sama perilaku konsumen. Kan konsumen pengennya praktis, pengen banding-bandingin harga, tapi nggak mau keluar rumah, kan gitu ya. Dia pengen keluar, datang kalau udah pasti-pasti aja, ya Pak ya. Udah nemuin alamat, udah tahu harga, baru dia datang, ya. Seperti itu kayaknya karakter konsumen kita ya. Iya. Dengan zaman sekarang ini, apalagi masalah COVID yang masih belum selesai. Jarang mungkin orang yang datang langsung ke pasar langsung daging, kecuali memang ibu-ibu yang tidak melek online ya. Kalau yang melek online pasti dia banding-bandingin harga. Iya, iya. Ya. Nah, ini pelajaran buat teman-teman yang lihat video ini bahwa segera merubah mindset, merubah perilaku, cara jualan, jangan sampai terlambat ya, karena ini masih 2020. Prediksinya 2022, 2023 itu 3 tahun lagi sudah sangat booming di Indonesia ya, jualan online. Jangan sampai teman-teman ketinggalan kereta. Orang udah jauh kemana, ini baru mulai 2023 misalnya dia. Mulailah dari sekarang ya. Oke, itu cerita Pak Erwin bagaimana orang beli ya, perilakunya juga aneh-aneh ya, kita juga nggak bisa nebak. Dikasih link, dikasih alamat ya mereka cari di Tokopedia. Mungkin di Shopee ya, mungkin mencari promo. Terus kita lihat biayanya, kita lihat sedikit ke kanan itu. Nah, ke kanan dikit Pak, geser Pak. Ada biaya cost per result itu. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada biayanya ya. Jadi iklan pertama yang iklan daging CRWP 1 ini kan hari tanggal 1 sampai tanggal 7 Pak ya. Itu lifetime ya, lifetime ini ya. Lifetime bukan? Ya. Seluruhnya, seluruh iklannya. Belum lifetime, tanggalnya. Dari total tanggalnya, ya? 18 sih Pak mulai ya. Oke, udah total itu ya. Kita lihat cost per result yang iklan RWP 1 itu 3.500 sekian ya per WA, per message conversion. Jadi per klik WA. Iklan yang kedua yang CA 10.000 teman-teman. Nah, coba lihat iklan yang ketiga 3.700. Kan perkiraan saya agak benar Pak ya. Tadi pagi ya betul. Ya, tadi pagi saya bilang, Pak, kalau buat iklan ketiga yang pasti lebih murah daripada iklan custom. Benar ya. Nanti pasti lebih murah daripada iklan basic. Nah, ini mau mendekati nih, baru berapa jam tayang ya. 3.700 ke 3.500. Mudah-mudahan bisa lebih murah dari 3.500 nanti ya. Karena iklan yang ketiga baru tayang dari tadi jam berapa ya, Pak? Beresnya jam 12 ya, jam setengah 12 ya. Setengah 12 siang. Sekarang jam 8 malam. Ya, jam 8 malam. Dari baru beberapa jam ya. Ini hasilnya udah kelihatan. Iklannya lebih murah daripada iklan custom yang kedua, yaitu 10.000. Dan kemungkinan akan lebih murah lagi daripada iklan yang pertama, 3.500. Kalau ini jalan, insya Allah Pak Erwin bisa menikmati kunjungan terus-menerus dari Facebook ya, selain dari akun-akun yang lain ya. Di sini perlunya konsistensi teman-teman ya. Kalau punya bisnis satu, ditekuni dengan beberapa saluran pemasaran ya, channel marketingnya, teman-teman akan bisa menikmati visitor yang beragam ya, yang dari berbagai sumber. Lalu kita lihat amount spend-nya, itu yang pertama 319.000, yang kedua 160.000, yang ketiga 111.000 ya. Nah, totalnya ada hampir 500.000 ya. Tapi belum sampai 500 sih Pak. Belum sampai 500 ya, di bawah 500 masih 400-an. Belum ya. Ya, istilahnya 200.000 pertama rugi, 200.000 kedua berikutnya mulai menghasilkan. Ya. Ini pembelajaran kita teman-teman ya, bagaimana teman-teman menganalisa. Jadi saya menitik beratkan pada kunci analisa ketika teman-teman belum menghasilkan dari iklan Facebook. Karena iklan Facebook ini kalau dibiarin jalannya alami setelah tayang, teman-teman akan rugi. Dia masih mencari audiens, namanya belajar. Di Facebook ada istilah belajar. 1 minggu pertama ketika kita baru tayang itu istilah belajar namanya. Sistem algoritma Facebook mencari audiens yang kita bidik ya, belajar. Nanti 1 minggu kedua baru mulai ya. Baru mulai agak stabil. Nah, tapi ketika dia belajar itulah teman-teman harus analisa, sudah benar belum
iklannya, ya copywritingnya, impresi. Dan kita lihat tuh angka-angka ini aja gampang ya, dari reach, impresi, result, cost, itu sudah bisa dijadikan patokan ini bagus atau enggak ya. Bahkan ada lagi nanti ada CTR, masih banyak indikatornya. Tapi kalau teman-teman bisa melihat tabel ini aja, itu bisa digambarkan, menggambarkan ini ya, minat orang ya, audiensnya sudah banyak berkunjung. Oke, terakhir kita tunjukin sedikit akun iklannya, contohnya Pak ya, contoh, tapi kita cuman seolah-olah mau ngedit iklan tapi nggak ngedit ya, jadi kita cancel aja. Di bagian contohnya iklan mana nih Pak? Iklan mau dilihat contoh iklannya. Iklan CA atau iklan pertama ya? Yang pertama kali Pak ya? Nah, yang pertama, coba kita lihat contoh di bagian editnya aja, tapi kita nanti cancel ya, kita cuma liatin akun iklan pertama. Nah, ini contoh akun iklan pertama, settingannya ya, settingannya seperti ini. Oke, kampanyenya ya, sudah 25.000, coba teman-teman lihat tuh, anggarannya cuma 25.000 ya, kelihatan ya. Oke, sudah, lalu di bagian ads Pak, ad set di atas, ad set, ini kampanye tipe WA teman-teman ya, tipe WA. Ad setnya kita lihat, setting ad setnya ya, kita lihat lagi ke bawah, ad setnya tipe messaging apps ya, WA. Oke, ada fanpage-nya, terus ke bawah ya. Sebelah kanan kita lihat 350.000 teman-teman. Nah itu iklan pertama menjangkau 350.000 orang ya dengan minat daging. Waktu itu Bapak minatnya meat ya, tulisannya meat atau daging Pak ketika riset? Ini Pak meat. Meat ya, bukan daging ketika riset ya. Soalnya pakai bahasa Inggris. Oke, ya. Meat ya, mirip ya, meat. Jadi cuma satu aja, meat aja dagingnya waktu itu. Tapi peminatnya waktu itu 1 juta lebih ya Pak ya. Sebelum difilter. Benar nggak? Ya. Sebelum difilter 1 juta lebih. Nah, setelah difilter ya, pakai perilaku jadi tinggal 350.000. Nah, ini pembelajaran tentang ads ya, ad set settingan. Berikutnya ya ad Pak di bagian atas, ad. Bagian atas ad. Kita lihat copywritingnya ya. Kita lihat copywriting. Nah, itu copywritingnya, videonya, nah itu gambar videonya teman-teman ya. Gambar videonya slideshow. Nah, ini yang kita tembak ya. Ketika dia sudah melihat video ini, orangnya bisa ditandai bahwa dia sudah melihat video. Makanya ditembak jadi custom audience ya, slide-nya berputar. Dia punya ini copywritingnya sederhana, belanja daging yang aman dan nyaman tanpa apa Pak? Hilang tanpa itu. Takut kerumunan. Tanpa takut kerumunan ya. Itu hilang tulisannya. Headline-nya. Tanpa takut kerumunan di pasar. Oh, udah ada ya? Ada di sini, Pak. Oh, oke, itu ini. atas. Nah, itu. Ini. Nah, itu ya. Ini, Pak. Mau belanja daging tapi takut kerumunan di pasar atau parkir nggak ada waktu, ya kami toko daging Depok siap membantu melayani ya. Tersedia berbagai macam jenis daging, bisa pesan online, tekan tombol WhatsApp di bawah. Itu copywritingnya ya, menonjolkan masalah, menonjolkan solusi ya, masalah, solusi, terus benefit, yang terakhir aja CTA, call to action. Ada 4 komponen ya. Terus di headline Pak, adanya kepotong kayaknya Pak headline. Belanja daging yang aman dan nyaman tanpa apa itu Pak? Kepotong nggak? Kerumunan. Oh, ada kerumunan. Ada tapi kehilang ya, kedetek. Udah, sip, udah benar ya. Jadi itu sederhana teman-teman, copywritingnya pendek tetapi lumayan menggigit ya ketika orang klik, bisa dijadikan target audiensnya ya ketika klik atau melihat videonya. Oke, itu saja dari saya ya. Ads-nya Pak Erwin. Silakan di cancel Pak, teman-teman nanti bisa belajar di sini ya. Silakan di close saja di bawah supaya nggak berubah iklan Bapak, close. Silakan di close. Kiri bawah, di close. Oh ini. Nah ya, di close saja. Jadi kita cancel, jadi kita nggak ngedit ini ya. Nah, ini pelajarannya adalah teman-teman harus belajar fokus menganalisa. Sebelum analisa, riset. Nah, riset pasar itu yang paling penting di awal. Saya minta kesan Pak Erwin terakhir, gimana Pak? Pembelajaran Bapak di RUP ini, apa yang Bapak dapatkan dari mulai riset sampai sekarang, dan mungkin yang kedua ya, pesan-pesan buat pemula yang mau pasang iklan di Facebook. Jadi pertama,
kesan Bapak ketika belajar di RUP tentang FBS dari mulai riset sampai focusing. Yang kedua adalah pesan Bapak buat pemula yang mau belajar Facebook Ads. Silakan Pak. Ini kesan Ya. kesan dan pesan Bapak. Ini boleh di Nah, ini Pak Erwin ya. Kelihatan ya. Silakan teman-teman. Lihat Pak Erwin bicara tentang kesan dan pesan. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya sih, saya kan dari awal memang udah ikut RWP ya. Cuma baru tergerak untuk ikut Facebook, untuk Facebook Ads-nya ini baru sekarang. Ya menurut saya memang saya menemukan ini ya, triknya ini Pak, cespleng Pak. Trik atau tips ya? Triknya dari pengarahan Pak David itu, poin-poinnya itu saya dapat gitu. Karena sebelumnya saya terus terang juga banyak ikut Pak di banyak ditawarin ikut yang gratis gitu. Ada yang berbayar, tapi beda ya kayaknya dengan yang saya dapatkan dari Pak David kemarin. Terutama di bagian mana Pak? Riset atau di bagian copywriting? Di itu Pak, di risetnya Pak. Di riset ya, oke. Ya. Di risetnya, oke ya. Yang penentu. Di risetnya menurut saya yang penentunya di situ. Ya. Karena dulu saya dapat saya dapat itu dari sebelumnya itu minat itu bisa banyak banget Pak. Dalam satu iklan itu minatnya banyak. Kemarin kan saya dapatnya satu, ya udah saya ikutin aja kata Pak David. Ya, dan ternyata aja. Itu yang dapat. Jadi menurut saya di risetnya itu Pak. Ya, jadi poin pertama teman-teman kalau riset minatnya pilihnya satu aja, jangan banyak-banyak ya. Iya. Kalau betul. Mau banyak-banyak itu duplikat iklannya, duplikat kampanye ya. Betul. Ya. Nggak efektif. Nggak efektif. Karena saya terus terang belum pernah dapat ini Pak, ngiklan dapat banyak WA gitu belum pernah. Oh, baru kali ini ya? Paling 1-2, paling 1-2, habis itu berhenti gitu. Baru kali ini dapat WA banyak ya? Iya. Dari iklan, oke. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman tipsnya itu cari pemirsa yang di bawah 1 juta ya. Tadi dengan cara filter. Dari minatnya cuma 1. Kalau dia masih di atas 1 juta, di filter perilaku. Nah, yang filter yang lebih dalam itu di perilaku ya, teman-teman. Oke, itu dari riset ya. Teman-teman bisa praktikkan nanti atau bisa lihat di kelas RWP kalau bergabung nanti ya. Lalu dari segi saran-saran ke teman-teman gimana Pak? Yang mau belajar fokus di FBS atau yang lain kira-kira menurut Bapak? Saran buat pemula ya bagi teman-teman. Ya, saran bagi teman-teman pemula nih yang pengen belajar FBS, apa yang harus mereka persiapkan kira-kira ya? Kalau dia mau fokus di FBS, apa yang harus dipersiapkan? Terus apa bandingannya misalnya belajar dengan SEO Google atau yang lain kira-kira? Kecepatannya atau gimana? Ya, kalau FBS ini kan kita menawarkan langsung ya ke orang ya. Nggak nunggu orang mencari kita. Dan harus konsisten dan mau investasi. Menurut saya ini bukan buang uang ya, tapi kan investasi ya. Kita investasi waktu, investasi uang, tapi juga itu akan menjadi ilmu pembelajaran buat kita. Iya. Jadi menurut saya untuk yang masih belum mencoba kelas atau sudah tapi belum mencoba iklan, saya sarankan sih segera aja dicoba meskipun salah ya. Karena salah itu harus kita lewatin sih. Ya, saya sebenarnya agak deg-degan Pak ketika Bapak di-ban. Ini cerita teman-teman ya. Bukan di-ban sebenarnya. Jadi Pak Edwin pada saat iklan minggu pertama sudah kita perbaiki custom audionya. Terus ada diskusi setelah itu ya di grup ya Pak ya. Bapak selesai kita belajar Zoom live, ada diskusi di grup malamnya kalau nggak salah. Atau paginya tuh, akun Pak Erwin tiba-tiba di-ban atau di-stop sementara. Saya kira melanggar aturan Facebook, karena ada warna merah ya, berhenti iklannya. Ya, ternyata itu limit ya, limit payment-nya yang saya atur ternyata itu yang bikin jadi error akunnya. Ya, ini pelajaran buat teman-teman juga, seperti saya dulu juga pernah, saya kayak itu Pak. Jadi ketika ada pilihan di bagian billing,
threshold payment namanya ya, batasan Threshold payment, pembayaran itu jangan diapa-apain teman-teman, jangan diisi. Saya dulu juga ngisi, ketika saya ngisi malah saya bingung, kok iklan saya berhenti sama. Tapi saya nggak ingat ketika Pak Erwin bilang, Pak ini saya dapat tiba-tiba akhirnya dapat apa itu ya? Dapat Oh, suruh kirim Pak, disuruh kirim ID Pak. oh dikirim Kalau KTP enggak ya. di-ban ini akunnya. Jadi itu sempat saya putus asa juga ngelihat di grup ya. Waduh Pak Erwin kemarin baru diperbaiki iklannya, sekarang mau di-ban lagi. Aduh saya bilang ini gimana ceritanya? Kata saya mau bantu gimana ya. Di grup komunikasi akhirnya suruh hapus Pak ya, hapus batasannya lalu kirim KTP ya. Pak Erwin kirim KTP benar ya? Foto KTP Ya, ya. kirim KTP. Kira-kira berapa jam Pak? Sama threshold-nya saya hilangin Pak. Nah, threshold-nya dinolin ya, batasnya dinolin, billingnya. Terus berapa jam Pak di approve lagi, diperbaiki lagi sama Facebook? Nggak lama sih Pak setelah itu. Ada 1 Terutama jam. yang pembayaran, kayaknya Facebook ini sensitif sama pembayaran Pak. Pembayaran. Yang limit pembayaran tadi ya? Iya. Iya. Yang limit itu, iya. Iya. Padahal Bapak setor saldo berapa sekali setor? Ada 200, 300? Setor saldo. Pertama 150, kemudian saya naikkan Pak sampai 300. Oke, teman-teman, itu sangat-sangat murah bagi kita yang pengen belajar ya. Jadi jangan takut rugi, kita bisa batasi setor saldonya ya dari mulai 150.000. ROP mengajarkan sangat murah dari 25.000 per hari ya. Mau nyetor 150, 200 silahkan, tapi anggarannya habis 25.000 per hari ya. Jadi teman-teman kalaupun rugi nggak boncos-boncos banget, nggak gede-gede banget ya. Beda kalau teman-teman nanti coba 50.000, 100.000, wah itu ruginya luar biasa. Karena pengalaman saya ngajar pemula tidak akan cepat untung kalau langsung gede ya. Biasa pemula kalau nggak rugi di biaya, rugi di waktu. Kalau rugi biaya berarti dia nggak dapat closing. Kalau di waktu ya nunggu beberapa hari, seminggu atau lebih ya. Oke, terima kasih Pak Erwin ya. Kesan dan pesannya Sama-sama, Pak. Ya tentang ROP dan tentang apa masukannya buat para pemula yang mau belajar supaya teman-teman yang sudah mencoba menjalankan Facebook Ads juga tidak putus asa kalau tidak untung ya, karena ada cara analisa yang bisa membuat teman-teman menjadi untung ya, closing ya. Yang kita target adalah closing ya, closing dan closing. Terima kasih Pak Erwin ya. Salam buat keluarga, teman-teman, anak ya, istri ya. Semoga iklannya terus jalan, ada closing lagi dan menular kepada teman-teman yang ikut di kelas dan yang melihat video ini ya. Bagi pemirsa atau teman-teman yang lihat video ini silakan kunjungi tadi ya alamat Pak Erwin di bagian, ulangi lagi nih Pak, di bagian itu aja, di bagian GMB Pak, ditunjukin lagi Pak, terakhir di GMB. Silakan teman-teman yang butuh daging atau butuh ada kegiatan apa, acara, ini ada alamat Pak Erwin, ada mau kontaknya, silakan dihubungi ya. Bagi yang berada di Depok atau Jabodetabek ya, karena Pak Erwin jual daging, nah setiap hari buka ya, daging fresh Pak ya, setiap hari buka. Teman-teman juga bisa berkunjung, mungkin bisa diskusi Pak Erwin ya, kalaupun mereka main nih Pak ya. Kalau bilang dari RWP, Ya, boleh Pak. ya mungkin dari RWP bisa Pak ya dikasih diskusi atau tips-tipsnya ya, saran-sarannya. Nah itu juga ada Siap, di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ada linknya ya. GMB itu ada linknya, digedein aja Pak, nggak apa. Marketplace, IG ada linknya. Nah itu juga bisa teman-teman bisa ketik ya di internet. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi teman-teman ke Pak Erwin kalau nanti mau membeli daging ke tempat Pak Erwin. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih Ibu sama-sama, terima ya, kasih Pak. atau anak-anaknya. Semoga bisnisnya maju dan menular kepada member RWP dan pemirsa yang lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video-video testimoni berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman ya. Saya tutup videonya sampai di sini. Ya, assalamualaikum. Oke Pak Erwin, sampai ketemu Pak Erwin ya. Makasih Pak Erwin. Sampai ketemu Pak. Sukses selalu RWP Pak. Amin, amin. Sukses sama-sama. Semua sukses ya.